Hello, great everyone. Good morning. Teman-teman, sukses. Banyak yang bisa bikin orang lupa diri. Bahkan bisa jadi lupa Tuhan. Oke? Alright, tapi penderitaan justru bikin kita sadar siapa kita sebenarnya, ya. Ada orang yang begitu diberkati langsung apa? Belagu. Gayanya sok hebat. Merasa hidupnya karena kerja kerasnya sendiri, ya. Padahal apa? Semua yang kita miliki, kekuatan, posisi, uang, pujian, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, ya. Alright, don't let your success make you arrogant. Let struggle keep you grateful, ya. Jangan biarkan sukses Anda membuat Anda sombong, ya, arrogant, ya. Biarkan pergumulan Anda menjaga Anda untuk tetap bersyukur, ya. Alright, welcome back in the Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Alright. Oke, back in action. Pernahkah Anda berpikir seperti ini? All we have is God grace and blessings, ya. Semua yang kita punya adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan saja, ya. Alright, ya, kalau hari ini Anda merasa diberkati, ya, jangan lupa diri. Ada banyak orang saat hidupnya mulai naik, mulai stabil, ya, mulai dihargai, jadi apa? Belagu, gayanya sok hebat, sok pinter. Tapi satu hal yang kita sering lupakan, ya, semua yang kita miliki, semua kekuatan, pencapaian, keberhasilan itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata, ya. Never be too proud of your success. It is not your hands. It's His grace. Jangan pernah terlalu bangga atas kesuksesan Anda, ya. Itu bukan karena tangan Anda, tapi karena anugerahnya. Ingat, ya, hidup kita ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Tuhan di dalam hidup kita. Our life is not about who we are, but about who God is in your life, ya. Oke, saya pernah merasakan, ya, bagaimana rasanya, ya, ditindas, ya, ditekan, dihina, bahkan dianggap tidak berharga. Saya tahu bagaimana rasanya di posisi yang paling bawah karena saya pernah mengalami, ya. Dan dengar baik-baik, ya. Perhatikan saya ke depan, bahwa justru di titik terendah itulah saya mulai belajar satu hal, menghargai anugerah. Saya ulang lagi, ya, kita belajar menghargai anugerah. Nah, itu misalnya, ya, kalau saya sejak dari kecil anak orang yang kaya, dimanja, disayang oleh orang tua kita, ya, mungkin hari ini saya akan jadi pribadi yang sombong, yang angkuh, ya, yang keras kepala, yang nggak ngerti rasanya hidup itu susah, ya. Rasanya hidup miskin, kita nggak ngerti, nggak punya rasa empati, nggak peduli orang lain yang lapar atau yang susah, ya. Tapi semua itu Tuhan izinkan proses yang menyakitkan, bahkan mempermalukan hidup saya. Ya, ini benar, saya alami nih. Itu semua untuk apa? Membentuk saya, ya, membentuk pribadi. Bayangkan kalau saya masih belagu, gayanya mementingkan diri sendiri. Lah gimana rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidup saya? Itulah salah satu cara Tuhan untuk membentuk hidup saya. Ada banyak cara Tuhan yang bisa Tuhan pakai. Tapi karena Tuhan bentuk saya untuk belajar mengutamakan dan memperhatikan orang lain dulu, ya. Oke, dasar firman Tuhannya apa? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri, ya. Nah, firman-Nya di mana? Di 2 Korintus 4 ayat 7, ya, yang pintar mencatat, ya. 2 Korintus 4 ayat 7, ya. Dan 1 Korintus 15 ayat 10, ya. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia-Nya yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia, ya. Disinilah, dengar baik-baik. Perhatikan saya ke depan, bahwa hidup ini bukan panggung pertunjukan,
kehebatan kita, ya. Semua hanya karena kasih karunia. Grace is when God blesses us when though we don't deserve it. And mercy is when God doesn't punish when even though we deserve it, ya. Kasih karunia adalah saat Tuhan tetap memberkati kita padahal kita sebetulnya tidak layak. Dan belas kasihan adalah saat Tuhan tidak menghukum kita padahal kita sebetulnya pantas dihukum, ya. Jadi jangan pernah sombong karena jabatan, jangan tinggi hati karena kekayaan, jangan, karena semua itu bisa hilang dalam sekejap kecuali satu, karakter yang dibentuk lewat proses bersama Tuhan. Kalau Anda pernah jatuh, pernah gagal, pernah dilukai, bersyukurlah. Itulah anugerah yang membentuk empati dan kelembutan hati Anda sampai Anda ada di posisi saat ini. Jadi kesimpulannya apa? Hari ini kita harus berubah. Hari ini ayo periksa hati kita masing-masing. Katakan pada diri Anda sendiri. Ayo katakan pada diri Anda sendiri. Oke, apakah Anda masih hidup dalam kesadaran bahwa semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan? Kalau ya, maka berhentilah membanggakan dirimu, mulailah bersyukur dan pakailah hidup Anda untuk melayani dan memberkati orang lain. Amin. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami sering merasa hebat sendiri. Ajar kami untuk hidup dalam kesadaran bahwa semua yang kami miliki hanyalah karena anugerah-Mu. Bentuk hati kami agar tidak sombong dan mampukan kami untuk memakai hidup ini untuk memuliakan Engkau dan menghargai orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Alright, teman-teman, jika Anda setuju dengan renungan ini, dengan video ini, dengan YouTube ini, jangan lupa subscribe, comment, like, and share, ya. Dan jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi, ya, karena kasih karunia Tuhan itu terlalu berharga untuk dinikmati sendiri, ya. Jangan lupa, ya, tetap bersyukur bahwa kita ada karena ada Tuhan. Ya, tetap janganlah biarkan, ya, kebenaran hanya berhenti di telinga Anda sendiri, ya. Beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan, ya, karena saat ini dunia sedang haus akan terang. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6, ya. Maka jadilah suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now. Bukan karena kita hebat, bukan, ya, tapi karena jiwa-jiwa terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.